Balik lagi nih guys di John Racing Sport Berkuat. Ini saya bear out yang tadi nih guys, yang udah check up bagian karbu, radiator sama dinamo sama keteng set. Nah ini bagian keteng setnya udah terpasang dan tadi udah dites, suaranya udah halus guys. Jadi udah nggak kelotok-kelotok lagi. Jadi udah sim-simannya juga udah nggak ada yang pincang, udah nggak ada yang longgar. Jadi kompresinya itu udah lebih padat, lebih gede kompresinya. Jadi pembakaran lebih sempurna. Nah sekarang ini cek bagian cam setnya nih guys. Ini kayaknya sebelumnya nih motor ini pernah diganti kampas guys, cuman barbar guys. Dan dia juga telat ganti kampas yang gosong, jadi ini pada kotor crankcase-nya. Karena emang resikonya telat ganti kampas tuh ya crankcase jadi kotor. Dan saringan itu juga jadi cepet kotor juga guys. Nah ini baiknya juga dibersihin saringannya maksimal setahun disemprot guys, pakai kompresor. Biar aliran olinya itu ke atas lancar semua guys, jadi nggak ada yang kesumbat. Karena kotor ini kalau nggak dibersih bisa nyumbat jalur oli. Nah ini kan pernah dibongkar nih guys sama mekanik barbar nih guys. Tadi juga nih baut-bautnya pada kendor semua nih guys, kayak baut noken as ya kan. Itu pada kendor semua guys, sama busi aja itu businya udah hampir mau lepas. Ya untungnya ini udah kecek, jadinya udah diamanin semua guys, udah kencang semua. Dan baut olinya juga tadi nggak kencang guys, ini udah mantep, udah kencang. Mungkin tuh mekaniknya masangnya dia lagi ngigo guys, jadi kendor semua. Nah ini bongkar mur mahkotanya juga pakai pahat guys. Jadi ini resikonya ini guys, ngerusak as rasionya nih guys. Jadi ini kalau digetok ini guys nih, as ini bisa speleng. Nah ini oblak dikit guys, karena ini kelaharnya jadi ngoblak, makan. Ini kelaharnya berasa bunyi semua nih guys. Ya karena bongkarnya begini guys, barbar. Jadi nggak boleh nih guys, bahaya. Nah ini kampasnya juga digantinya sama KW nih guys. Kayaknya ini belum lama ganti kampas dia nih. Cuman kampasnya udah rontok tuh guys, karena ini kampasnya kayak kampas mainan guys. Jadi ini udah hancur, selip. Dan plat koplingnya juga ada yang baret. Nah ini baiknya diganti nih guys, biar kampas barunya itu jadinya aman, jadi nggak cepet rusak. Ini untuk seal pompa olinya juga jebol guys. Ini baiknya diganti biar olinya itu deres, kekruk as, kenoken as, deres semua. Nah, ntar ini dibersihin semua nih guys, karena kalau nggak dibersihin kasihan kampas barunya nanti. Nah ini contoh telat ganti oli sama telat ganti kampas yang gosong. Jadi kalau kita telat ganti oli itu resikonya ya bisa ngerusak kampas, ngerusak seher, ngerusak keteng, dan mesin cepet panas dan cepet kotor juga. Nah baiknya maksimal ganti oli itu 1 bulan guys, jangan berlebihan juga. Karena oli itu murah, jadinya kita mendingan ngorbanin oli daripada ngorbanin mesin yang jadi kayak begini nih guys. Jadi lebih mahal kalau mesin rusak, mendingan kita ganti oli bareng coolant, jadinya itu aman semua. Nah contohnya ini nggak pernah ganti coolant teratur, jadi sel mekanikal jebol juga nih guys. Jadi ini keluar oli dari sini, karena ini dia ganti coolantnya itu bener-bener nggak pernah kayak ini guys. Jadi jebol, motornya juga overheat. Nanti dibersih semua. Ini per koplingnya masih aman, masih bagus. Ini kelaharnya oblak dikit ya, ini baiknya diganti guys, karena oblak ini bisa ngerusak rumah kelaharnya. Dan buka tutup per koplingnya jadi pincang. Jadi kalau pincang itu bisa ngerusak kampas sama plat geseknya, karena dia nggak center muternya. Ya karena yang oblak ini guys. Nah ini untuk gasketnya juga tadi rembes. Jadi bagian sininya nih rusak nih guys. Ini kalau rembes nih bisa masuk ke busi. Jadi kalau masuk ke busi, businya juga kena oli, bisa cepet mati guys. Dan dia keluar dari pembuangan. Kalau udah rembes gini baiknya diganti guys. Nah ini contoh businya tuh kena oli tuh guys, karena dia gasketnya rusak. Dan ini businya tadi kendor banget nih guys, mau lepas. Nah untungnya ini udah kebuka, jadinya diganti yang baru dan lebih kencang lagi guys, lebih aman. Udah gitu aja guys, semoga bermanfaat. Ini lanjut bongkar lagi. Nah ini harus dibersihin nih guys, karena biar kampas barunya itu nggak cepet rusak. Jadi kalau kita masang suatu part yang baru tapi mesinnya ini nggak bersihin, wah kasihan part yang barunya guys. Gitu aja. Nah untuk nyuci mesin ini ya maksimal ganti oli itu 2 minggu sekali guys, buat nyuci mesinnya ini. Nah, kita emang harus ngorbanin mesin buat nyuci supaya mesin ini lebih bersih guys. Jadi ngorbanin oli 2 minggu sampai dia kelihatan bersih banget lah. Baru ntar normal ganti sebulan sekali. Lanjut bongkar lagi nih guys.